sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Kembali bersama Yunike Susanti di dalam renungan saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan bagi kami, bahkan mengingatkan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan membawakan sebuah renungan saat teduh dengan judul Cara Alami Pemulihan. Sekali lagi saya katakan bahwa judul renungan saat ini adalah Cara Alami Pemulihan. Di dalam Yoel 2 ayat 25 dikatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua tahu saudara bahwa berkat pertolongan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan itu adalah daripada Tuhan. Dan saat ini saya akan berbicara tentang pemulihan. Kita semua mau untuk Tuhan pulihkan keadaan kita ya saudara, karena kita semua berada di tengah-tengah kondisi pandemik ini, di mana tidak sedikit yang terpapar, yang meninggal juga. Jadi ini sebuah permasalahan di dalam hidup kita secara global, secara umum. Dan kita perlu sebuah pemulihan, baik itu pemulihan secara pribadi maupun pemulihan secara umum, secara global yang sedang kita alami sekarang ini. Puji Tuhan. Namun saudara, untuk mendapatkan sebuah pemulihan itu perlu ada caranya, ada syarat yang Tuhan mau agar kita lakukan. Puji Tuhan. Nah, seperti Tuhan berkata dalam firman Tuhan kepada bangsa Israel dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, ingat ya saudara, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah saudara yang Tuhan mau untuk kita perbuat supaya kita mendapat sebuah pemulihan yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah mengakui dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Alkitab sudah menyatakan dengan jelas saudara, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang kita akan mulai yang pertama. Bagaimana sih kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ya. Lawan kata dari merendahkan diri adalah meninggikan diri. Dan Tuhan tidak suka kalau kita meninggikan diri. Tuhan itu benci kepada orang yang meninggikan diri. Tuhan benci kepada orang yang sombong. Nah, merendahkan diri di sini saudara, itu bukan berarti kita minder ya saudara, tetapi satu keadaan di mana kita itu membiarkan diri kita itu berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, ya saudara, di mana kita itu bersikap apa adanya, ya. Kita itu terbuka dengan kelemahan-kelemahan kita. Seringkali saudara, kita tidak terbuka terhadap kekurangan kita, terhadap kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita di hadapan Tuhan bisa dikatakan meninggikan diri saudara, ya. Dan merendahkan diri itu di hadapan Tuhan itu berarti juga menyadari akan kekurangan kita,
menyadari akan keterbatasan kita, saudara, dan sebuah ketergantungan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya saudara. Dan kita menyadari akan kebenaran kita sebagai orang yang berdosa. Seringkali kita, saudara, tidak mau menyadari bahwa kita itu penuh kekurangan, kita itu berdosa, banyak pelanggaran. Seringkali kita tidak menganggapnya. Jadi inilah, saudara, sehingga kita itu tidak mengalami sebuah pemulihan, saudara. Dan biarlah kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara. Mulai sekarang ini, saudara, kita mau jujur kepada Tuhan. Kita mau akui segala kekurangan kita, kelemahan kita, dan biarlah kita mau hidup tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu juga mengakui dosa, ya, mengakui dosa kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan itu merupakan awal menuju sebuah pemulihan, saudara. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan itu sangat benci kepada orang yang suka meninggikan diri, orang yang angkuh. Ya, Tuhan sangat benci kepada mereka, saudara. Dan kesombongan ini merupakan penyebab Tuhan tidak bisa memulihkan kita. Menyebabkan Tuhan memalingkan mukanya terhadap kita. Kita tidak menerima berkat pemulihan, saudara. Kita didiamkan Tuhan. Nah, Allah menentang orang yang congkak, betapa mengasihi orang yang rendah hati. Allah sangat benci kepada orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang kedua, saudara, kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita harus dekat kepada Tuhan. Banyak orang percaya yang tekun berdoa, saudara, itu di saat ada masalah saja. Tetapi setelah masalahnya dijawab, setelah dalam keadaan kondisi yang aman, di zona yang nyaman, kemudian tidak tekun lagi berdoa. Kita sudah lupa akan semangat dan ketekunan kita dalam berdoa, saudara. Dan Tuhan mau dan Tuhan anjurkan buat kita, saudara, agar kita berdoa dengan tiada putus-putusnya. Gak boleh jemu. Walaupun belum dijawab oleh Tuhan, biarlah kita tetap berdoa. Terus berdoa. Tidak boleh jemu. Jangan hanya menginginkan berkatnya saja, ya saudara, kepada Tuhan. Sementara kita tidak mau mencari wajahnya. Biarlah kita juga mencari wajah Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara, tinggalkan perbuatan lama, tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti pulihkan kita asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti pulihkan hidup kita, asal kita mau melakukan segala kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, biarlah kita mau melakukannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah kita boleh mengingat kalau kita mau dipulihkan, biarlah kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita hidup tergantung kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami memiliki sikap keterbukaan di hadapan Tuhan. Dan kami mau hidup selalu bergantung kepada Engkau, ya Tuhan. Selalu berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Berkati semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini.
Berkati juga seluruh jemaat GBDI Mahanaim. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.